Perkenalkan, nama saya Reina Subilola, NIM 2124101012038 dari kelas Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi dari studi kasus pembelian di bengkel. Untuk yang pertama, identifikasi entiti dan atribut. Di dalam studi kasus tersebut, saya menemukan terdapat 6 entiti, yaitu yang pertama, entiti detail penjualan, yang terdiri dari atributnya yaitu nomor urut item, kode item, nama item, harga, kuantum, dan diskon. Untuk yang kedua, entiti penjualan yang atributnya terdiri dari nomor faktur atau nomor nota dan tanggal. Untuk yang ketiga, entiti pemilik kendaraan dan atributnya sendiri terdiri dari nama pemilik, alamat, nomor urut, dan nomor HP. Untuk yang keempat, yaitu entiti kendaraan dan atributnya sendiri terdiri dari nomor polisi, merek, tahun, dan warna. Untuk selanjutnya, entiti mekanik yang atributnya sendiri terdiri dari ID mekanik, nama mekanik, alamat mekanik, dan nomor HP. Untuk yang selanjutnya, entiti parts atau barang yang atributnya sendiri terdiri dari ID barang, nama parts, jenis barang, stok barang, dan deskripsi barang. Untuk penjelasannya sendiri, untuk yang pertama, entiti detail penjualan merupakan kategori benda nyata yang mencatat transaksi penjualan. Alasan dijadikannya entiti karena detail transaksi penjualan harus dicatat. Ketika terjadi proses penjualan di bengkel, rincian dari detail penjualan itu perlu dicatat sehingga karena terkait bisnis proses. Dan atributnya sendiri terdiri dari nomor urut item, kode item, nama item, harga, kuantum, dan diskon. Dan keterangannya ketika terjadi transaksi penjualan di bengkel perlu mencatat tentang detail transaksi apa saja yang masuk dalam pembelian. Dan ada satu intens berisi tentang sebuah detail transaksi penjualan item bengkel, yaitu dari kode item. Untuk yang selanjutnya, nama entiti penjualan. Entiti penjualan ini juga berhubungan dengan entiti detail penjualan. Karena kategorinya peristiwa, deskripsinya mencatat transaksi penjualan dan alasan dijadikannya entiti karena penjualan dalam transaksi di bengkel harus dicatat sehingga hal tersebut terkait dengan bisnis proses, oleh karena itu perlu dicatat. Atributnya sendiri terdiri dari nomor faktur dan tanggal. Keterangannya ketika mencatat sebuah transaksi penjualan, item bengkel perlu mencatat dan menyimpan detail dari penjualan dari item bengkel tersebut. Dan terdapat satu intens entiti penjualan yang berisi tentang transaksi penjualan, yaitu nomor faktur. Yang selanjutnya, entiti pemilik kendaraan merupakan kategori benda nyata. Deskripsinya sendiri menyimpan data tentang pemilik kendaraan. Alasan dijadikannya entiti karena data pemilik kendaraan harus dicatat. Ketika terjadi transaksi pembelian item di bengkel harus dicatat karena terkait dengan bisnis proses, sehingga perlu dicatat. Atributnya sendiri terdiri dari nama pemilik, alamat, nomor urut, dan nomor HP. Keterangannya ketika mencatat sebuah transaksi pembelian di bengkel, perlu mencatat keterangan dari pemilik kendaraan tersebut. Untuk yang selanjutnya, nama entiti kendaraan. Kategorinya benda nyata,
Deskripsinya menyimpan data tentang kendaraan. Alasan dijadikannya entity karena data tentang kendaraan dalam transaksi pembelian di bengkel perlu dicatat. Ketika terjadi transaksi dibutuhkan juga identitas dari kendaraan tersebut karena hal tersebut terkait dengan bisnis proses. Oleh karena itu perlu dicatat. Atributnya sendiri terdiri dari nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Keterangannya berisi tentang sebuah identitas kendaraan saat transaksi pembelian di bengkel. Perlu mencatat tentang detail dari kendaraan tersebut. Untuk selanjutnya, entity mekanik, kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data tentang mekanik yang bekerja di bengkel untuk melayani customer. Alasan dijadikannya entity karena identitas mekanik dalam transaksi penjualan tersebut di bengkel harus dicatat. Ketika saat melayani agar tahu siapa mekanik yang bertanggung jawab sehingga hal terkait dengan bisnis proses, oleh karena itu perlu dicatat. Atributnya sendiri terdiri dari ID mekanik, nama mekanik, alamat, dan nomor HP. Keterangannya berisi tentang data mekanik yang melayani customer. Dan ada satu instance entity mekanik berisi tentang data dari mekanik, yaitu ID mekanik. Untuk selanjutnya, entity parts atau barang, kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data-data tentang barang yang ada di bengkel. Alasan dijadikannya entity karena barang yang ada di bengkel perlu dicatat karena ketika barang tersebut laku dalam transaksi harus ada pencatatan karena hal tersebut terkait dengan bisnis proses. Atributnya sendiri terdiri dari kode parts, nama parts, dan ID parts. Untuk keterangannya berisi tentang data barang yang ada di bengkel untuk kebutuhan transaksi. Dan ada satu instance entity part yang berisi tentang barang tertentu, yaitu tentang ID, yaitu atribut ID parts. Untuk yang soal kedua, identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Untuk multi-value atribut sendiri terdiri dari penjualan, karena penjualan tersebut harus ada entity baru yaitu detail penjualan agar di dalam entity penjualan tersebut tidak terjadi multi value atau perulangan. Oleh karena itu dibuatlah detail penjualan. Dan untuk entity jenis barang kategori benda abstrak, deskripsinya menyimpan data-data tentang jenis barang yang ada di bengkel. Alasannya dimasukkan menjadi entity. Ketika dimasukkan ke dalam entity item barang menjadi redundant, sehingga harus dipisahkan menjadi entity sendiri. Atributnya sendiri terdiri dari kode barang dan jenis. Keterangannya setelah jenis barang menjadi entity, atribut ini kan dihapus dari entity item bengkel atau parts untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di item bengkel cukup dicatat dengan UID jenis barangnya. Untuk yang ketiga, soal yang ketiga, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity, yaitu atribut stok barang dari entity parts. Alasan atribut tersebut tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada karena stok barang itu termasuk dalam hal data dari bengkel dan tidak ada keterkaitannya dengan hal penjualan. Oleh karena itu, atribut tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Yang keempat, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity, yaitu yang pertama dari entity detail penjualan, nomor urut item termasuk dalam artifisial,
dan termasuk dalam primary ID. Dan kode item termasuk natural dan secondary. Untuk entiti penjualan, nomor faktur masuk dalam natural dan primary. Untuk pemilik kendaraan, nomor urut masuk dalam artifisial serta primary. Dan nomor HP termasuk natural dan secondary. Untuk kendaraan sendiri, ID kendaraan, natural, dan primary. Untuk mekanik, dari ID mekanik termasuk artifisial dan primary, dan untuk nomor HP natural dan secondary, dan untuk parts atau barang ID parts atau ID barang masuk dalam natural dan primary. Jenis barang ID jenis termasuk artifisial dan primary, sedangkan nama jenis natural dan secondary. Untuk yang kelima, soal nomor 5, identifikasi relationship antar entity. Untuk yang pertama, dari entity pemilik kendaraan memiliki hubungan relationship penjualan. Dengan penjualan, pemilik kendaraan akan memiliki hubungan relationship dengan entity penjualan karena setiap penjualan butuh tentang data pemilik kendaraan. Untuk yang selanjutnya, kendaraan memiliki hubungan relationship antar entity parts karena dalam transaksi pemilihan parts atau barang butuh detail dari kendaraan, identitas dari kendaraan tersebut. Sedangkan entity jenis barang memiliki relationship dengan parts karena jenis barang akan memuat tentang barang tersebut. Untuk selanjutnya, parts atau barang akan memiliki hubungan relationship antar entity detail penjualan karena di detail penjualan tersebut memuat tentang parts atau barang. Untuk yang selanjutnya, mekanik memiliki hubungan relationship antar entity penjualan karena di dalam penjualan tersebut juga dibutuhkan detail identitas dari mekanik yang bertanggung jawab dalam transaksi tersebut. Dan selanjutnya, penjualan memiliki hubungan relationship antar entity detail penjualan karena di setiap detail penjualan akan memuat penjualan. Sekian penjelasan dari studi kasus yang telah saya identifikasi. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.